Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Itsnani Turabada dari SMP Negeri 8 Tangerang Selatan dari kelas 82. Di sini saya akan mempresentasikan materi perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Indonesia adalah negara yang besar. Wilayah Indonesia sangat luas, kekayaan yang melimpah, dan kaya akan berbagai budaya. Kondisi inilah yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa lain datang ke Indonesia. 1. Latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat. A. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat adalah rempah-rempah. Bangsa-bangsa barat membutuhkan rempah-rempah karena mereka sangat membutuhkan, sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa-bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Dari rempah-rempah adalah cengkeh, ketumbar, lada, dan yang lain-lain. B. Motivasi 3G. Gold, Gospel, dan Glory. Gold, Gospel, Glory merupakan motivasi bangsa-bangsa barat melakukan penjelajahan samudra. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. C. Revolusi Industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien, ongkos dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi. Contohnya adalah penemuan mesin uap yang dapat dijadikan sebagai penggerak perahu, kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. A. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. B. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC, East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. C. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan VOC atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur yang merupakan merger atau penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. B. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. 1. Pengaruh monopoli dalam perdagangan. Pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Itulah yang memicu kekecewaan, kebencian, dan perlawanan fisik. Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Bagi pelaku perusahaan, monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Sebagai contoh, pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Isinya, setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Karena produsen sudah dikuasai VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual, harganya sangat turun. Sebaliknya, VOC menjual kembali ke Eropa dengan harga yang tinggi. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC. Akhirnya, tanggal 13 Desember 1799, VOC dibubarkan. 2. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Salah satu kerja paksa yang diterapkan oleh Belanda adalah pembangunan jalan Anyer Panarukan. Pembangunan jalan tersebut merupakan kebijakan pemerintahan Republik Bataaf di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Mereka memandang penting pembangunan jalur Anyer Panarukan. Selain untuk kepentingan pertahanan dan militer, jalur tersebut merupakan penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa
yang merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor. 3. Pengaruh sistem sewa tanah. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4 gubernemen, yakni Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Lord Minto selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atau seluruh wilayah itu kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau Landrand System atau Landelijk Stelsel. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut. A. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. B. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. C. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. D. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. 4. Pengaruh sistem tanam paksa. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain sebagai berikut. A. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai 1/2 bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. B. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. C. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. D. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Sistem ini membuat banyak pihak bersimpati dan mengecam praktik tanam paksa. Kecaman dari berbagai pihak tersebut membuahkan hasil dengan dihapusnya sistem tanam paksa pada tahun 1870. Orang-orang Belanda yang menentang adanya tanam paksa tersebut diantaranya Baron van Houvel, Doesdecker atau Multatuli, dan Vitalis. 5. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. A. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. 1. Sultan Bahabullah mengusir Portugis. 2. Perlawanan Aceh. Perlawanan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. 3. Ketangguhan ayam jantan dari timur. Ayam jantan dari timur adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan. 4. Serangan Mataram terhadap VOC. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. 1. Perang Saparua di Ambon dipimpin oleh Patimura dan adalah salah seorang pahlawan wanita bernama Christina Marta Tiahahu. 2. Perang Padri di Sumatera. Perang Padri di Sumatera terdapat pahlawan yang terkenal, yaitu Tuanku Imam Bonjol. 3. Perang Diponegoro. Pada bulan Maret 1830, Diponegoro bersedia mengadakan perundingan dengan Belanda di Magelang, Jawa Tengah. Perundingan tersebut hanya sebagai jalan tipu muslihat karena ternyata Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian ke Makassar hingga wafat tahun 1855. 4. Perang Aceh. Banyak tokoh yang gugur dalam perang Aceh ini. Salah satunya adalah Teku Umar, gugur dalam pertempuran di Melabo pada 1899. Cut Nyadin, tokoh pemimpin perempuan, ditangkap tahun 1906, kemudian diasingkan ke Sumedang, dan banyak lagi pahlawan yang gugur. 6. Perang Banjar. 7. Perang Jagaraga di Bali. Seluruh kerajaan di Bali pun jatuh ke pihak Belanda setelah rakyat melakukan perang habis-habisan sampai mati yang dikenal dengan Perang Puputan Jagaraga. C. Tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. 1. Latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. A. Perluasan pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901, yaitu dalam bidang irigasi atau pengairan, emigrasi atau transmigrasi, dan edukasi atau pendidikan. Segi positif yang paling dirasakan bangsa Indonesia adalah pendidikan. Semakin banyak orang Indonesia berpendidikan modern, yang kemudian mempelopori gerakan pendidikan, sosial, dan politik. Pengaruh pendidikan inilah yang melahirkan para tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia. B. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. C. Rasa sepenasib sepenanggungan. D. Perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Organisasi etnis banyak didirikan para pelajar perantau di kota-kota besar. Selain organisasi etnis, muncul juga beberapa organisasi kedaerahan seperti Trikoro Darmo, Jong Java, dan Jong Sumatrenen Bon. Selain itu, ada organisasi keagamaan yaitu Muhammadiyah, didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta.
Adapun yang lainnya yaitu Nahdlatul Ulama atau NU didirikan oleh para kiai pada tanggal 31 Januari 1926 di Jawa Timur dengan pimpinan pertama Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Berkembangnya berbagai paham baru. Paham-paham baru seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. 1. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. 2. Berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. 2. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, para mahasiswa sekolah kedokteran bernama Stovia mendirikan sebuah organisasi bernama Budi Utomo dan memilih Dr. Sutomo sebagai ketua. Tokoh lain pendiri Budi Utomo adalah Gunawan Ciptomangunkusumo dan Aryo Tirtokusumo. B. Syarikat Islam atau SI. Pada tahun 1911 didirikan Serikat Dagang Islam (SDI) oleh Kiai Haji Samanhudi dan Tirto Adisuryo di Solo. Pada tanggal 30 September 1912 SDI berubah menjadi Sarekat Islam atau SI. Perubahan nama dimaksudkan agar kegiatan organisasi lebih terbuka ke bidang-bidang lainnya, tidak hanya perdagangan. Pada tahun 1923, SI berubah nama menjadi Partai Sarekat Islam yang bersifat non-kooperatif terhadap Belanda. C. Indispartij atau IP. Indispartij adalah partai politik pertama di Indonesia. Didirikan 3 serangkai, yakni Dowes Dekker atau Danurdirji Setiabudi, Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Tujuan IP sangat jelas, yakni mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. D. Perhimpunan Indonesia atau PI. Semula bernama Indisvereniging, PI didirikan oleh orang-orang Indonesia di Belanda pada tahun 1908. Pada tahun 1922, Indisvereniging berubah nama menjadi Indonesische Vereniging dengan kegiatan utama politik. Pada tahun 1925 berubah menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Nama majalahnya Hindia Putra yang kemudian berubah menjadi Indonesia Merdeka. Pada tahun 1925, PI secara tegas mengeluarkan manifesto arah perjuangan, yaitu A. Indonesia bersatu, menyingkirkan perbedaan, dapat mematahkan kekuasaan penjajahan. B. Diperlukan aksi massa yang percaya pada kekuatan sendiri untuk mencapai Indonesia merdeka. C. Melibatkan seluruh lapisan masyarakat merupakan syarat mutlak untuk perjuangan kemerdekaan. D. An-Nasir yang berkuasa dan esensial dalam tiap-tiap masalah politik. Penjajahan telah merusak dan demoralisasi jiwa dan fisik bangsa, sehingga normalisasi jiwa dan materi perlu dilakukan secara sungguh-sungguh. Partai Nasional Indonesia atau PNI. Partai Nasional Indonesia didirikan tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. Dipimpin Insinyur Soekarno. Tujuan PNI adalah Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. 3. Pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. A. Proses penguasaan Indonesia. B. Kebijakan pemerintah militer Jepang. 1. Membentuk organisasi-organisasi sosial. 2. Pembentukan organisasi semi-militer. 3. Pengerahan Romusa. 4. Eksploitasi kekayaan alam. Pada masa panen, rakyat wajib melakukan setor padi sedemikian rupa sehingga mereka hanya membawa pulang padi sekitar 20% dari panen yang dilakukannya. Kondisi ini mengakibatkan musibah kelaparan dan penyakit busung lapar di Indonesia. C. Sikap kaum pergerakan. 1. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. 2. Gerakan bawah tanah. 3. Perlawanan bersenjata. A. Perlawanan rakyat Aceh. B. Perlawanan Singaparna Jawa Barat. C. Perlawanan Indramayu Jawa Barat. D. Perlawanan peta di Blitar Jawa Timur. 4. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. A. Perubahan pada masa kolonial Barat. 1. Perluasan penggunaan lahan. 2. Persebaran penduduk dan urbanisasi. Urbanisasi terjadi hampir di berbagai daerah di Indonesia. Daerah yang awalnya hutan belantara menjadi ramai dan gemerlap karena ditemukannya area pertambangan.
3. Pengenalan tanaman baru. 4. Penemuan tambang-tambang. 5. Transportasi dan komunikasi. 6. Perkembangan kegiatan ekonomi. 7. Mengenal uang. Keberadaan uang sebagai barang baru dalam kehidupan masyarakat menjadi daya tarik tersendiri. Masyarakat mulai menyenangi uang karena dianggap lebih mudah digunakan. 8. Perubahan dalam pendidikan. 9. Perubahan dalam aspek politik. 10. Perubahan dalam aspek budaya. Berbagai perubahan budaya pada masa penjajahan Belanda adalah dalam seni bangunan, tarian, cara berpakaian, bahasa, dan teknologi. B. Perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. 1. Perubahan dalam aspek geografi. Kesengsaraan pada masa pendudukan Jepang menyebabkan besarnya angka kematian pada masa pendudukan Jepang. Migrasi terjadi terutama untuk mendukung perang Jepang menghadapi sekutu. Menurut catatan sejarah, jumlah tenaga kerja yang dikirim ke luar Jawa, bahkan ke luar negeri, seperti ke Burma, Malaya, Vietnam, dan Muang Thai atau Thailand mencapai 300.000 orang. Ratusan ribu orang tersebut banyak yang tidak diketahui nasibnya setelah Perang Dunia II usai. 2. Perubahan dalam aspek ekonomi. Pembatasan ekspor menyebabkan sulitnya memperoleh bahan pakaian, maka rakyat Indonesia pun mengusahakannya sendiri. Pakaian yang terbuat dari benang, goni, menjadi tren pada masa pendudukan Jepang. 3. Perubahan dalam aspek pendidikan. Kegiatan pendidikan dan pengajaran menurun. Sebagai contoh, gedung sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500 buah. Gedung sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 20 buah. Kegiatan perguruan tinggi macet. 4. Perubahan dalam aspek politik. Pada masa akhir pendudukan Jepang, terjadi revolusi politik di Indonesia, yakni kemerdekaan Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi momen penting perjalanan sejarah Indonesia selanjutnya. Kemerdekaan telah membawa perubahan masyarakat dalam segala bidang. 5. Perubahan dalam aspek budaya. Perkembangan bahasa Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemajuan. Pada tanggal 20 Oktober 1943, atas desakan dari beberapa tokoh Indonesia, didirikanlah Komisi atau Penyempurna Bahasa Indonesia. Tugas komisi adalah menentukan istilah-istilah modern dan menyusun suatu tata bahasa normatif serta menentukan kata-kata yang umum bagi bahasa Indonesia. Sekian presentasi singkat yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.